Saya akan menceritakan masalah sejarah lakone urip sama ceritanya urip. Lakon itu masuk dalam yang namanya keris, cerita itu nanti masuk ke kategori gaman. Ageman yang berbentuk keris tadi itu bisa untuk mendatangkan hujan. Nah, menolak bala, untuk menjaga keselamatan, dan bisa untuk membunuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Gimana kabarnya sahabat Sang Pamor? Mudah-mudahan di sana diberi kesehatan, rezeki lancar, segala urusan dimudahkan. Oke, sahabat Sang Pamor, di kesempatan kali ini saya ada tamu spesial. 2 tahun, hampir 2 tahun menghilang. Dan beliau ini ahli spiritual. Dia tinggalnya dulu di Surabaya, tapi hampir 2 tahun dia nggak bawa HP, tapi tetap saya dengan Galo dan teman-teman di Surabaya sini tawasul, kita kirim salam, kita mendoakan bareng-bareng. Ternyata hari ini datang di Galeri Sang Pamor. Dan maaf seribu maaf, beliau ini saya juluki dengan Mr. X. Karena apa? Dia nggak mau nunjukin wajah atau jati dirinya. Karena apa? Saya tahu alasannya. Beliau sempat dulu cerita sebelum rambut putih atau umur udah kepala 6 itu akan tampil keren nih. Assalamualaikum Kang Mr. X. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Udah hampir 2 tahun nih. Iya. Dan agak dredeg aku ini. Agak dredeg, bener. Dredeg sekali. Dan bingung aku mau tanya apa ini. Dan memang teman-teman di Galeri Sang Pamor di Surabaya mungkin nggak asing lagi, tapi beliau ini memang nggak mau menunjukkan. Alasannya apa itu? Ya, saya dulu sempat janji pada diri saya sendiri karena saya masih sedikit ada punya keduniawian. Nah, jadi untuk sementara saya masih tutup identitas, tapi nanti setelah kira-kira umur 60-70 baru nanti saya akan menceritakan jati diri saya. Nunggu umur 60 sampai 70 tahun. Sekarang menginjak 52 tahun. Masih lama ini. Ya, tapi alhamdulillah dengan saya ini seperti saudara sendiri. Dan kalau di tempat ini, di rumah saya ini memang ya nggak ada batas. Ya Mister ya, nggak ada batas. Cuman untuk umum memang beliau pernah bilang kan nunggu duluan mana, umur atau rambut yang putih. Terus kalau saya umur ya. Umur. Wah, ini gimana nih? Hampir 2 tahun nggak saya telepon juga nggak bisa. Apa memang sengaja? Gimana? Apa ke gunung atau gimana ini, Mister? Untuk menjelajah, saya bukan orang bertapa juga bukan, tapi saya menjelajah untuk mencari satu titik temu tentang kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Jadi di sini nanti saya akan menceritakan masalah sejarah lakone urip sama ceritanya urip. Lakon urip, sejarah urip, lakon urip sama ceritanya urip. Wah, keren sahabat Tawar ini. Bener, dia nggak mau menunjukkan, tapi ilmu dia, sangat ini ya. Apa kata orang Jawa, loman. Keren pokoknya. Coba gimana Mister itu, Mister? Ya, sebelum saya memulai dengan
cerita yang akan saya ceritakan, saya sebagai orang Jawa, salam saya ada 3. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam budaya. Salam budaya. Sebelum saya menceritakan apa yang pernah saya alami, mungkin nanti sedikit banyak ada pro dan kontra, itu sudah lumrah. Yang saya ceritakan ini yang pernah saya jalani. Jadi saya menceritakan bukan masalah menyinggung sesuatu antara manusia dengan manusia, tidak. Jadi ini yang pernah saya lakukan, saya alami, dan saya gali untuk diri saya sendiri. Pak Hamdi. Yang pertama sejarah, yang kedua lakon, yang ketiga cerita. Tapi bukan saya mengupas masalah ini dengan kehidupan, karena saya tahu Pak Hamdi ini adalah orang yang bergelut di bidang pakrisan. Jadi yang saya ceritakan ini masalah keris. Ya. Jadi sejarah itu termasuk masuk dalam pusaka, lakon itu masuk dalam yang namanya keris, cerita itu nanti masuk ke kategori gaman. Ageman. Ya, kalau dihaluskan jadinya ageman. Gitu. Jadi karena Pak Hamdi ini teman baik dari dulu, saya menceritakan hal ini masuknya ke masalah pakrisan. Ya, pakrisan. Yang pertama, kenapa sejarah pusaka itu awalnya itu looknya lurus. Pertama kali dibuat lurus ya. Lurus. Jadi pusaka itu mau bentuk panah ataupun pusaka itu lurus. Iya. Itu kenapa saya katakan sejarah itu karena asal mula. Asal muasal. Nah, setelah sejarah tentang pusaka lurus ini, pada zamannya Empu Ramadi, jadi kalau nanti saya ceritakan yang terlalu mendalam nanti mungkin orang akan bingung. Bingung. Karena siapa Empu Ramadi, orang pun tidak akan banyak orang yang tahu apalagi mengenal beliau, Empu Ramadi. Karena nggak tercatat di dalam sejarah. Ya, secara sejarah tidak tertulis. Nah, setelah sejarah lurus ini diciptakan, berapa abad pada saat itu, akhirnya terbentuklah keris, mulai ada look. Mulai yang lurus tadi mulai dikasih kalau sekarang istilahnya dapur. Jadi di lo 13. Nah, mulai 3 sampai pada waktu itu tidak ada yang namanya lo di atas 15. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, mentok 15. Mentok pada saat itu adalah 13. Oh, 13. Mentoknya 13 karena filosofinya mulai 3 sampai 13 itu ada. Gitu ya. Nah, ini karena keris sudah diluk, makanya masuknya kategorinya lakoni urip. Lakoni urip. Ya. Lakon. Jadi lurus sejarahnya, diluk jadinya lakon. Dijadikan lakon, keris itu nanti dijadikan lakon. Karena pada saat dia jadi pusaka masih lurus, itu belum menjadi cerita, apalagi lakon. Ya. Karena pada saat itu masih bentuknya itu tersembunyi. Jadi tidak ada satu manusia pun yang tahu. Nah, setelah dibikin keris atau katakanlah luk tadi itu baru ada lakon.
lakone urip, tapi saya gambarkan ini bentuknya keris. Ya. Paham. Nah, setelah jadi keris sekian abad, akhirnya Empu Ramadi biar ada cerita. Ya. Nah, disitulah dikembangkan adanya pamor. Ada pamor. Ada doa-doa empu di sana. Nah, ada doa-doa empu di sana, itu tergantung orang menyikapi seperti apa. Jadi membawa keris tadi itu hanya dijadikan gaman atau ageman. Nah, setiap orang membawa ageman yang bentuknya sudah keris dan sudah dibikin pamor, nah, menjadi ageman, ini terserah yang membawa. Mau dibawa kemana itu ageman? Mau buat apa? Mau buat apa? Mau dijadikan apa? Ageman itu monggo terserah yang membawa pribadi masing-masing. Mau dibikin baik silakan, mau bikin buruk pun silakan. Karena nanti menjadi cerita. Cerita ya. Cerita hidup. Hidup yang membawa. Berarti benar kata teman-teman di perkerisan, doa empu itu nggak ada doa jelek, tergantung yang membawanya. Karena itu sudah menjadi ageman. Jadi dikembalikan lagi kepada orang yang membawa sebagai ageman. Masuk akal itu. Betul. Karena apa? Keris yang sudah menjadi ageman itu bisa mewujudkan apa aja yang membawa atau sebagai ageman orang itu sendiri. Bisa mewujudkan. Mewujudkan. Contoh dulu zaman nenek moyang kita, ageman yang berbentuk keris tadi itu bisa untuk mendatangkan hujan. Mendatang hujan. Nah, menolak bala, untuk menjaga keselamatan, dan bisa untuk membunuh. Makanya tergantung yang membawa ageman tadi itu mau kemana. Mau dibawa kemana? Kemana itu cerita itu. Nah, yang bisa menceritakan tentang orang yang membawa ageman itu nanti anak keturunannya dan para sahabat-sahabatnya. Itulah menjadi cerita. Tapi bentuknya ageman. Gitu loh. Kalau dia masih membawa keris, jadi harus bisa dibedakan ini sahabat sang pamor. Jangan kita mengonotasikan, mendoktrin bahwa keris itu penuh dengan misteri, dalam arti ini gaib, ini bisa mendatangkan malapetaka. Itu jangan. Kalau masih berwujud keris. Tapi kalau sudah ageman, itu sudah beda lagi. Karena apa? Kalau sudah ageman, itu dia mengikuti apa kemauannya yang membawa. Kemauan tuannya. Tuannya yang membawa. Mau dimasukkan jin silahkan, mau dimasukkan yang baik pun ya silakan. Itu tergantung masing-masing. Tetapi dalam tatanan, mulai dari pusaka, keris, dan ageman, itu harus kita tahu sejarah asal muasalnya. Ya. Kenapa pada saat itu ada empu, sampai empu-empu yang sekarang, saya sebenarnya bangga walaupun dikatakan oleh pakar keris bahwa sekarang beredar kamardikan. Itu benar, Ustaz. Sebenarnya mau kamardikan, mau sepuh, itu semua tergantung yang membawa. Karena apa? Memang pada saat ini empu membuat dikatakan kamardikan karena eranya era yang sekarang. Kemerdekaan sekarang. Nah, nanti 10 atau 20 atau 30 tahun yang akan datang, ageman itu akan menjadi sepuh. Betul sekali. Nah, karena satu, orang membuat ageman berupa bentuk keris ataupun pusaka itu tidak segampang atau semudah yang kita bayangkan. Perlu dia laku keikhlasan untuk membuat mulai dari bentuk besinya,
dan dia menempa, dia akan membuat pamor seperti apa, itu dengan kasih sayang. Jadi berangkat dari ikhlas. Ikhlas, Kita akhirnya ke kasih sayang. ke kasih sayang, betul. Oke. Nah, saya bangga dengan empu-empu muda di Indonesia, khususnya di Jawa. Dia sudah berani menampilkan keris yang dikatakan kamardikan, itu luar biasa. Karena apa? Orang Jawa, umumnya Indonesia, itu budaya yang adiluhung, itu adalah pusaka. Bentuknya keris dan ageman, termasuk tumbak di dalamnya. Karena apa? Di situ kita bisa menghormati para empu-empu terdahulu. Begitu luar biasanya dia membuat mulai dari awal sampai akhir, itu dibutuhkan waktu tidak sedikit. Minimal satu pusaka, satu keris bentuknya, itu bisa mencapai tahunan. Tergantung benar-benar dikerjain itu sebilah keris dengan spirit. Bisa satu keris 1 tahun. Itu minimal itu 1 tahun. 1 tahun ya. Itu tergantung empunya. Kalau dia merasa mengerjakan sesuatu untuk menciptakan keris dengan keikhlasan kasih sayang, itu akan bisa mencapai 3-5 tahun untuk satu keris. Karena apa? Dia teliti, dia kerjakan dengan luar biasanya, dibantu dengan sungguh tirakat, ikhlas, benar-benar ikhlas ya. Iya. Baru ke kasih sayang. Kasih sayang. Nah, di sanalah dia akan membuahkan hasil begitu indahnya keris, terutama di Indonesia. Itu tidak bisa dicontoh oleh negara lain. Benar, benar besar. Nah, yang untuk sekarang banyak muda Indonesia tanah Jawa itu mencontoh para empu terdahulu dengan susah payah, walaupun hasilnya untuk sementara ini mungkin kurang indah atau kurang bagus pada zaman empu dahulu, itu harus kita kaji ulang. Mungkin karena pada saat dia bikin keris atau gaman, dia sudah image-nya tentang harga. Nah, keuntungan ada ini. Nah, iya benar-benar. memang tidak kita bisa nyalahkan karena apa? Karena itu sudah unsur masuk dagang. Iya, benar. Tapi janganlah ke sana intinya. Karena apa? Sesuatu hal yang dibuat dengan ikhlas dan kasih sayang nanti membuahkan hasil yang mahakarya, yang sangat luar biasa seperti empu terdahulu. Nah, saya kepingin empu-empu yang sekarang, empu muda, ada satu atau bisa katakanlah bisa 10 orang meniru empu yang terdahulu, alangkah luar biasanya untuk Jawa dan Indonesia. Itu akan dipandang sangat istimewa oleh dunia. Benar. Karena mahakarya yang sangat luar biasa dari empu-empu kita itu adalah keris. Kalau yang pengalaman saya bikin keris baru ini Mister, biasanya itu di ini biasa tanya hari lahir, wetonnya apa, nanti dicocokkan dengan wukunya kulangkir atau apa itu kan ada. Kalau kulangkir nanti cocoknya ke tilam, sari sama itu banyak macam keris lah yang cocok itu untuk kulangkir. Kalau empu yang sekarang, kalau dia mau arahnya ke sana bagus. Tapi kebanyakan empu-empu yang sekarang sudah tidak menentukan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Satu, sudah bukan zamannya. Bukan zamannya. Ya. Karena apa? Nanti kalau dia menceritakan masalah, oh ini harus hari baik, nanti ditentang oleh orang lain. Kenapa kok ada hari baik padahal hari semua itu baik? Semua baik, kenapa ya. harus dikhususkan hari tertentu? Nah, di sini kita tidak
mendewakan masalah hari itu mau baik mau enggak, bukan, tapi keikhlasan dia membuat satu mahakarya berbentuk keris, itulah yang sebenarnya yang perlu lebih diutamakan. Karena apa? Dia membuat keris itu dengan keikhlasan, benar-benar ini untuk Indonesia, nanti hasilnya sangat luar biasa. Ya mungkin di bawahnya empu para terdahulu itu kan udah luar biasa untuk saat ini. Karena beda lagunya, beda zamannya, jadi hasilnya pun tetap beda, tapi kalau hampir menyerupai empu terdahulu itu akan sangat luar biasa. Betul. Oke, sahabat Sang Pamor dimanapun berada, mudah-mudahan wejangan dari Mr. X, saya namain Mr. X, ya mohon maaf sekali nih, memang beliau belum mau menunjukkan diri. Wejangan sangat istimewa tadi dari pusaka, dari sejarah ya? Ya, keris. Sejarah, keris sampai ageman. Ageman. Itu ilmu baru buat aku, ilmu baru. Mudah-mudahan wejangan kali ini bermanfaat bagi sahabat Sang Pamor dimanapun berada. Dan cukup sekian dulu video kali ini, dan kita saksikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam budaya.